Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Setelah mendengar ucapan Carla, wajah Novia sangat suram. Dia bertanya dengan ketus, "Carla, apa maksudmu dengan perkataan itu?" Carla tersenyum. "Hei kakak ipar, apakah kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Temanku menjual villa dengan harga lebih dari 1 miliar dan kau hanya menawar 800 juta. Apakah kau tidak punya rasa malu? Aku tahu baru-baru ini keluarga Tama mengalami kesulitan keuangan. Tetapi bahkan meskipun kau miskin, kau tidak boleh menawar di luar batas seperti itu, bukan?" Ketika Carla mengucapkan kata-kata itu, dia sama sekali tidak menyembunyikan niatnya. Dan dia juga tidak peduli dengan perasaan Paul dan Novia saat ini. Suaminya Ridwan tidak memiliki status di keluarga Tama dan dia telah ditindas oleh pasangan ini selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memberi mereka pelajaran. Wajah Novia semakin gelap. Dia memandang Carla dan berkata dengan tajam, "Carla, setelah beberapa hari tidak bertemu, sekarang kau sudah menjadi lebih berani ya? Dulu kau seperti tikus yang melihat kucing ketika bertemu denganku. Sekarang kau berani berbicara kepadaku seperti itu?" Dia sangat marah. Dulu Carla sangat patuh padanya, dan karena dia adalah istri tertua di keluarga Tama, maka Carla sama sekali tidak berani bersikap kurang ajar di depannya. Tetapi sekarang, karena keluarga Tama sudah hampir bangkrut, Carla berani keluar dan mengejeknya. Ini benar-benar menunjukkan betapa liciknya Carla ini. Carla merasa jengkel ketika Novia menyebut tentang masa lalu. Dia dengan sombong berkata, "Hei kakak ipar, apakah kau merasa karena kau adalah istri tertua di rumah keluarga Tama, jadi kau ingin mengendalikanku dimanapun kau berada? Tidakkah kau menyadari betapa miskinnya kau sekarang? Apakah kau masih berani pura-pura hebat di depanku? Sejujurnya, selama beberapa tahun terakhir ini, aku tidak pernah suka padamu. Kalau bukan karena Nyonya Tama yang memihak kepadamu, bagaimana mungkin aku bisa menahan diri dan menjilat kepadamu setiap hari? Sekarang keluarga Tama hampir bangkrut dan kau masih berpura-pura menjadi hebat. Sebaiknya kau segera membeli kaca dan berkaca agar kau bisa melihat dengan jelas siapa dirimu." Wajah Novia menjadi merah karena menahan amarah. Wajah Paul juga memucat. Dia melangkah maju dan berkata dengan marah, "Carla, jangan berlagak sombong di sini. Bagaimanapun kondisi kami masih lebih baik daripada kalian. Coba lihat apa yang kau miliki. Suamimu sampah, menantumu juga sampah, keluarga kalian semuanya sampah." Dengan tatapan tajam, Carla berkata dengan acuh tak acuh, "Hei kakak ipar, suamiku memang sampah. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk hal itu? Semua pria di keluarga Tama memang sampah. Apakah kau belum menyadarinya?" Paul menggertakkan giginya dengan marah. Namun Carla tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan pembicaraannya. Dia dengan sombong berkata, "Tapi jangan katakan kalau menantu laki-lakiku, yaitu Andi Rewa, itu sampah. Menantuku itu sekarang sangat hebat. Kau tahu, kami akan menempati villa di kawasan Desiland bulan depan. Apakah kau punya rumah sebesar itu?" Sebenarnya Carla juga tidak benar-benar menghargai Andi. Tapi saat ini, dia ingin menggunakan Andi untuk menghina Paul. Itu benar-benar sempurna. Ketika Paul mendengar ini, dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Apa yang dikatakan oleh Carla itu memang benar. Andi, orang yang dianggap sampah, bisa mendapatkan rumah besar di Villa Desiland, sementara sekarang dia hanya bisa membeli rumah bekas seperti ini, dan itu pun masih harus menawar dengan harga yang tidak masuk di akal. Melihat ekspresi Paul yang tidak nyaman, hati Carla bergembira.
Dia hampir melompat untuk menari. Dia terus menyerang Paul dan dengan menghela nafas dia berkata, dulu aku benar-benar tidak menghargai Andi. Bagaimanapun, aku sangat iri pada keluarga kalian. Kasnah akan menikah dengan pangeran dari keluarga Harun. Dia benar-benar seperti burung merpati yang terbang ke dahan yang tinggi. Kemudian Carla menghela nafas dan berkata, tapi siapa yang akan menyangka kalau ternyata Kasnah malah dibuang oleh Rizal? Menurutku, si Rizal Harun itu benar-benar pria brengsek di antara banyak pria brengsek. Dia menghamili Kasnah lalu membuangnya. Di mana letak keadilan di dunia ini? Novia dan Paul saling menatap dan hampir menjadi gila. Novia mengutuk di dalam hatinya. Kurang ajar, perempuan menjijikkan ini bahkan berani mengungkapkan kelemahan keluargaku secara terang-terangan. Perempuan ini benar-benar harus mati. Pada saat ini Carla melanjutkan berbicara. Tapi, aku benar-benar iri pada kalian. Meskipun Rizal Harun membuang Kasnah, namun aku mendengar kalau tak lama kemudian, Kasnah membawakan kalian calon menantu laki-laki. Ku dengar calon menantu laki-laki kalian adalah ketua dari grup Millennium, yaitu Icang Tama. Dan dia jauh lebih hebat daripada Rizal Harun. Saat berbicara, Carla berkata dengan nada yang sangat menyesal. Sayangnya, Icang ini sedikit lebih tua daripada kau, Paul. Bolehkah aku bertanya kepadamu, bagaimana perasaanmu memiliki menantu laki-laki yang lebih tua darimu? Novia bisa mendengar sindiran di balik kata-kata Carla. Dia marah besar dan berteriak, "Carla, tutup mulutmu atau aku akan merobek mulutmu itu." Carla berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak, apa yang aku katakan semuanya adalah fakta. Kenapa kau tidak membiarkan aku bicara? Apakah kau merasa bersalah sehingga kau ingin merobek mulutku?" Kemudian Carla mendengus dingin. Aku akan memberitahu Novia, jangan pikirkan karena kau memiliki menantu laki-laki yang lebih tua darimu, maka kau bisa membuli aku. Jangan pikir aku tidak tahu kalau Icang sudah membuang Kasnah dari rumah kalian. Bukankah apa yang aku katakan ini benar? Dan lagi, aku mendengar Icang juga sudah memberikan Kasnah kepada Jeffrey dari keluarga Ferry. Wah, Icang Tama benar-benar kurang ajar. Kasnah itu manusia, bukan barang atau anjing. Bagaimana dia bisa memberikan orang dengan begitu sembarangan? Kalau dipikir-pikir, menantu laki-lakiku masih lebih baik. Meskipun dia agak lemah, setidaknya dia bisa diandalkan. Dan tidak akan memulai sesuatu, lalu kemudian meninggalkannya. Novia sangat marah mendengar ejekan dari Carla. Dia menggeram dan hampir melompat untuk menerkam Carla sambil berteriak histeris. "Carla, hari ini aku akan menghancurkanmu." Ketika Carla melihat Novia hendak menyerang, dia segera melangkah mundur dan dengan suara dingin dia berkata, "Kuperingatkan kepadamu Novia, kau tidak akan bisa menghadapiku. Jadi lebih baik jangan mencoba untuk menggangguku." Raut wajah Novia berubah menjadi mengerikan. Dia marah dan mengutuk. "Kau pikir aku tidak berani menghadapimu? Hari ini jangan panggil aku Novia kalau aku tidak merobek mulutmu." Carla meludah dan menghela nafas dingin. "Cih, menantuku Andi bisa bertarung dengan baik. Apakah kau lupa bagaimana dia memperlakukan anak buah keluarga Tama? Termasuk putramu yang sampah itu, si Basri. Dia bahkan ingin menendang putramu ke langit. Jangan membuatku marah. Percayalah padaku, satu telepon saja dariku, aku akan bisa memanggilnya datang dan membiarkannya menghancurkan kalian berdua." Ketika kata-kata itu terlontar, Novia gemetar. Dia merasa seperti balon yang kempes. Semua kesombongannya langsung hilang. Sejujurnya, Andi Rewa meninggalkan traumatis yang sangat kuat pada dirinya. Dia tidak bisa memahami bagaimana orang yang dulu bisa dipermainkan oleh siapapun tiba-tiba menjadi sangat kuat. Paul juga sangat takut pada Andi. Melihat bahwa keduanya tidak berani berkata-kata,
Carla tahu mereka sudah takut padanya. Jadi dia segera berbicara sambil tersenyum sinis. "Hei, sebenarnya aku merasa kasihan pada kalian berdua. Keluarga Tama nyaris bangkrut. Basri dan Kasna juga tidak punya pasangan lagi. Dan sekarang reputasi Kasna di kota ini sudah hancur. Masa depan kalian pasti sangat sulit ya." Dia melanjutkan dengan serius. "Aku ingin memberikan saran kepada kalian. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik jangan membeli rumah mewah. Apa gunanya membeli rumah mewah? Dalam situasi yang kalian alami ini, mungkin saja suatu hari nanti kalian akan kekurangan makanan. Menurut pendapatku, lebih baik kalian membeli rumah kecil di pinggiran kota dan gunakan uang yang tersisa untuk berdagang." Paul dan Novia sangat marah sehingga tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kali pertama mereka diejek dan diolok-olok sedemikian rupa oleh Carla. Bahkan dalam hidup mereka, ini adalah ejekan dan olok-olok paling kejam dan tak kenal belas kasihan. Yang lebih menjengkelkan lagi, mereka bahkan tidak bisa membalasnya. Dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, kehidupan sehari-hari, dan anak, mereka jelas kalah jauh dibandingkan dengan perempuan menjijikkan ini. Saat ini, Carla merasa begitu senang. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia merasa begitu puas. Dia benar-benar bisa membalaskan dendamnya sampai habis. Paul tahu kalau dia tidak akan bisa mendapatkan kembali wajahnya hari ini. Jadi dengan dingin dia berkata, "Carla, kau pasti akan membayar harga atas kesombonganmu hari ini." Carla mengangguk dengan mantap. "Benar kakak ipar, aku yakin harganya akan segera datang. Bulan depan aku akan pindah ke villa besar di Desiland. Rumah itu begitu besar, bahkan aku mungkin akan tersesat di dalamnya beberapa kali. Rumah di sana begitu besar dan begitu tinggi. Aku takut aku tidak akan bisa menyesuaikan diri di dalamnya." Carla melanjutkan dengan suara mendesah. Ketika nanti kami pindah ke Villa Desiland, kami akan meninggalkan kalian jauh di belakang. Aku juga tidak akan bisa mendengarkan kalian bercerita sombong. Itu semua adalah harga yang harus aku bayar untuk hari ini." Paul merasa seolah-olah dia akan meledak karena marah. Untuk menyelamatkan harga dirinya, dia berkata kepada Novia, "Tidak usah membeli rumah, ayo kita pergi saja." Setelah itu dia menarik Novia dan melangkah keluar. Agen properti yang ada di sampingnya merasa sangat tidak nyaman. Meskipun setelah mendengar perkataan Carla, dia merendahkan kedua pelanggan ini. Tapi bagaimanapun, pelanggan tetaplah raja. Ketika Sani melihat kedua orang itu pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Carla, kedua kerabatmu itu benar-benar aneh. Apakah mereka pikir aku ini bodoh? Mereka ingin membeli rumahku dengan harga 800 juta. Carla tersenyum dan berkata, "Mereka akan bangkrut sebentar lagi. Jadi mereka sama sekali tidak punya uang. Mereka hanya sekumpulan orang miskin. Bahkan kalaupun kau menyetujuinya dengan harga 800 juta, mereka mungkin tidak akan mampu membayarnya." Sani mengangguk dan berkata, "Benar-benar memalukan. Kita abaikan saja mereka dan kita teruskan bermain kartu." Setelah Paul dan istrinya Novia keluar dari villa, mereka mulai mengutuk di jalanan. Alasan mereka tidak berani mengutuk di depan Carla, terutama karena mereka takut pada Andi. Kalau mereka benar-benar dipukul, mereka akan mengalami kerugian besar. Agen properti mengikuti mereka dengan hati-hati dan menunggu mereka selesai mengutuk. Lalu kemudian dengan hati-hati bertanya, "Tuan Paul, Nyonya Novia, apakah kalian berdua masih ingin melihat rumah yang lain?" Wajah Novia sangat gelap. Dia menatap agen properti itu dan mengutuk, "Pergi sana!" Setelah berkata demikian, dia menarik Paul dan pergi dari perumahan. Si gadis agen properti merasa tersinggung dan bahkan menangis. Tapi karena dia berhati lembut, dia tidak berani untuk melawan.
Setelah mereka pergi, Novia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Paul, "Carla ini selalu mencari cara untuk memamerkan uangnya. Lihatlah perilakunya yang rendah. Dia bahkan bangga dengan fakta kalau dia akan segera tinggal di Villa Desilen. Aku merasa sangat gusar atasnya. Siapapun punya gagasan tentang villa besar itu, apakah dia tidak punya hati nurani? Kalau bukan karena Andi yang berkeliling dan menipu orang, apa yang bisa dia lakukan? Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Sungguh membuatku marah." Paul mengangguk setuju. Perempuan itu memang terlalu berlebihan. Sambil menghela nafas, Paul berkata kembali, "Tapi sekarang kita tidak punya kemampuan untuk berbuat apa-apa terhadapnya. Keluarga Tama akan segera bangkrut. Semua orang bisa datang dan menendang kita." Novia bertanya dengan cepat, "Jadi, apakah kita akan tetap membeli rumah? Kalau tidak, ibumu pasti akan meminta uangmu." Paul berkata, "Tentu saja kita harus membeli rumah, tapi bukan sekarang." Novia bertanya dengan panik, "Jadi kapan kita akan membelinya?" Paul berkata dengan nada misterius, "Carla itu suka berjudi, bukan? Kita akan menyusun sebuah perangkap. Pertama-tama, kita akan menariknya dengan keuntungan kecil dan menggodanya untuk bertaruh semakin besar. Kemudian, biarkan penjudi berpengalaman melakukan beberapa trik dan mengambil semua uangnya." Sambil mengatakan ini, Paul tersenyum dingin. "Yang terbaik adalah kalau kita bisa membuatnya menjaminkan Villa Desilen milik menantunya itu kepada kita. Dengan begitu, kita bisa bangkit kembali." Carla tidak menyadari kalau Paul dan Novia telah mulai mengincar kekayaannya serta Villa Desilen milik menantunya Andi. Dia berada di rumah Sani bersama dengan teman-teman seumurannya dan bermain kartu dengan semangat. Mereka terus bermain hingga malam hari. Sementara itu, Andi telah menyiapkan makan malam dan sedang makan bersama Najwa dan Ridwan. Saat Najwa melihat ibunya belum juga pulang, dia mengeluh, "Ayah, kadang-kadang ayah juga harus mengontrol ibu. Jangan biarkan dia bermain kartu seharian penuh." Ridwan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mengontrolnya katamu? Aku tidak punya kemampuan itu. Kalau aku bisa mengontrolnya, dia tidak akan bermain kartu hari ini. Apakah kau tahu kenapa nenekmu lebih menyukai paman besarmu dan tidak peduli padaku?" Najwa menjawab, "Bukankah itu karena ibu?" Ridwan menghela nafas dan berkata, "Tepat sekali. Kakek dan nenekmu pada awalnya tidak setuju kami menikah. Kalau ibumu tidak hamil duluan saat itu dan sudah memilikimu, kakekmu juga tidak akan mau mengalah." Andi mendengarkan dengan kagum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ibu mertuanya dan ayah mertuanya telah berjuang begitu keras pada awalnya. Pada saat ini Ridwan berkata lagi kepada Najwa, "Sebenarnya nenekmu tidak pernah menyukai ibumu. Selama 20 tahun, perasaannya tidak pernah berubah." Najwa bertanya dengan tidak mengerti, "Kenapa begitu? Apa yang membuatnya tetap merasa tidak puas? Padahal sudah 20 tahun berlalu. Dia seharusnya sudah memaafkan ibu." Ridwan menjawab, "Nenekmu mengatakan kalau ibumu terlalu keras kepala dan dia tidak suka keluarga ibumu yang miskin." Najwa merasa tidak nyaman dan berkata, "Ini tidak enak didengar, tetapi kondisi nenek juga tidak jauh berbeda dengan ibu." Ridwan mengangguk setuju. "Aku pikir alasan nenekmu tidak menyukai ibumu adalah karena dia merasa ibumu terlalu mirip dengannya." Najwa menggosok pelipisnya dan bergumam pelan, "Kupikir apa yang ayah katakan itu masuk akal." Andi rewa, tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ridwan. Nyonya Tama adalah raja iblis besar dan Carla adalah raja iblis kecil. Ketika raja iblis besar menyadari bahwa raja iblis kecil sudah menjadi semakin besar, dia pasti akan merasa takut.
Dia takut bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi tua dan Raja Iblis kecil akan menjadi Raja Iblis besar, lalu kemudian mulai menindasnya. Jadi, itulah alasan utama kenapa Nyonya Tama terus-menerus menekan Carla. Hubungan yang terjalin antara menantu dan mertua di keluarga Tama ini memang sangat rumit, tetapi pada akhirnya intinya hanyalah satu. Ketika mertua ingin memegang erat menantu perempuannya, sementara menantu perempuan berjuang mati-matian ingin melepaskan diri dari kendali mertua perempuannya, maka tidak akan ada yang bisa menahan dorongan kontrol yang sangat kuat. Pada saat ini, sebuah berita darurat disiarkan di televisi. Pembawa acara berkata, "Berikut ini adalah siaran berita darurat. Beberapa waktu yang lalu, ketua perusahaan farmasi Asahi di Jepang, yaitu Kenji Asahi, meninggal dunia secara tidak terduga di Tokyo. Menurut media Jepang, Kenji Asahi meninggal karena diracun oleh putranya sendiri, yaitu Ryu Asahi. Hasil otopsi juga menunjukkan kalau Kenji Asahi mengkonsumsi obat dengan efek stimulan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan beban jantung yang berlebihan dan serangan jantung mendadak. Interpol menerima informasi bahwa Ryu Asahi saat ini bersembunyi di Makassar. Saat ini, keluarga Asahi menawarkan hadiah 100 juta untuk menangkap Ryu Asahi. Hal ini membuat sejumlah besar anggota geng telah masuk ke Indonesia, khususnya ke kota Makassar. Kepolisian sedang aktif mencari para pembunuh ini. Harap waspada dan segera menghubungi nomor darurat kalau menemukan orang yang mencurigakan." Ridwan mendengar ini dan menggerutu. Ryu Asahi itu benar-benar sampah. Dia bahkan tega meracuni ayahnya sendiri lewat obat untuk mewarisi properti keluarga. Andi yang ada di sampingnya hanya bisa tersenyum dengan pahit. Setelah 2 hari, kematian ketua farmasi Asahi, yaitu Kenji Asahi, sudah menarik perhatian besar di Jepang. Ryu Asahi di-framing menjadi pelaku utama yang meracuni ayahnya sendiri karena berusaha merebut farmasi Asahi. Seluruh Jepang mencaci maki Ryu Asahi dan menganggapnya sebagai anak paling tidak berbakti di Jepang. Bahkan, Ryu Asahi mendapat julukan sebagai aib Jepang. Sementara itu, Nobu Asahi juga meningkatkan hadiah untuk memburu Ryu Asahi dari 100 juta menjadi 300 juta. Dia ingin segera menduduki posisi sebagai ketua farmasi Asahi. Jadi dia harus memastikan kakaknya segera mati sebelum kembali ke Jepang. Nobu Asahi juga sangat menyadari bahwa kakaknya tidak mungkin berniat membunuh ayah mereka. Kalau tidak, kakaknya itu tidak akan berada di Indonesia dan meracuni ayah mereka dari jarak jauh. Karena kalau demikian dan ayah mereka mati, kakaknya tidak akan bisa segera mengambil alih posisi ayahnya. Bukankah sebenarnya ini justru akan memberikan keuntungan pada dirinya sendiri? Jadi dia juga bisa menebak kalau sekarang kakaknya pasti sangat menderita karena merasa tidak bersalah. Apalagi farmasi Asahi sudah memberikan 100 miliar kepada Andi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dalang sebenarnya dari seluruh kejadian ini adalah Andi. Namun meskipun dia tahu kalau kakaknya tidak bersalah, tetap saja tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena kalau kakaknya tidak bersalah dan menjadi pewaris, apa yang akan terjadi padanya? Sebagai anak kedua yang ingin membalikkan nasib, dia harus menekan kakak pertamanya. Karena alasan inilah, dia tidak sabar ingin memastikan kakaknya mati di Makassar. Hanya dengan begitulah posisinya akan lebih kokoh. Dari tindakannya yang terus meningkatkan uang hadiah, bisa dilihat kalau dia sangat ingin segera membunuh Ryu Asahi. Jadi, Andi mengirim pesan chat kepada Albert dan memintanya menghubungi Nobu Asahi dan menawarkan harga 1 miliar. Kalau Nobu Asahi bersedia menyediakan 1 miliar, maka Ryu Asahi akan dijual kepadanya. Kalau Nobu Asahi tidak bersedia, maka mereka akan mengawal Ryu Asahi kembali ke Tokyo untuk mengadakan konferensi pers
dan menjelaskan alasan sebenarnya, lalu kemudian bersaing secara terbuka untuk menjadi pewaris farmasi Asahi. Andi Rewa berpikir sangat sederhana. Nobu Asahi sangat ingin menduduki posisi ketua, jadi Nobu Asahi harus bekerja sama dengannya. Kalau tidak, dia akan membiarkan Ryu Asahi mengacau. Dan kalau kedua bersaudara ini membagi farmasi Asahi, maka kerugian Nobu Asahi akan jauh lebih dari 1 miliar. Albert tanpa ragu langsung menghubungi Nobu Asahi dan menyampaikan pesan Andi Rewa tanpa perubahan sedikit pun. Nobu Asahi hampir gila setelah mendengarnya. 1 miliar? Farmasi Asahi sudah memberikan 100 miliar kepada Andi Rewa untuk formula racun itu. Pada saat itu jumlah 100 miliar ini diberikan secara sukarela oleh farmasi Asahi, dan ayah mereka telah ditipu oleh pihak lain. Mengingat hal ini benar-benar membuatnya menjadi marah. Ayahnya menghabiskan 100 miliar untuk membeli sebutir racun, lalu memakannya sendiri dan kehilangan nyawanya. Kalau berita ini tersebar, mungkin ini benar-benar akan menjadi kasus penipuan terbesar dalam sejarah. Nobu Asahi merasa karena kejadian ini, kalau Andi masih memiliki hati nurani, dia seharusnya langsung membunuh Ryu Asahi sebagai balasan. Tetapi tidak disangka, ternyata Andi malah meminta 1 miliar lagi. Apakah Andi mengira kalau dia memiliki bank? Nobu Asahi memang sangat membenci Andi Rewa, namun dia sama sekali tidak berani menyinggungnya. Jadi dia hanya bisa menawar kepada Albert. Dengan nada sangat hormat dia berkata, "Tuan Albert, tolong sampaikan kepada Tuan Andi, kalau farmasi Asahi hanya memiliki 2 hingga 3 miliar di rekening. Banyak saluran penjualan belum membayar, dan kami masih berhutang puluhan miliar pinjaman bank. Tekanannya sangat besar." Albert berkata, "Tuan Andi selalu tegas dan tidak berubah pikiran. Jadi jangan berharap bisa tawar-menawar dengannya." Nobu Asahi memohon, "Tuan Albert, aku benar-benar dalam kesulitan sekarang. Bagaimana kalau seperti ini? Kau beritahu Tuan Andi untuk memberiku waktu 2 bulan. Dalam 2 bulan, aku pasti akan membayarnya. Tetapi dalam waktu 2 bulan ini, jangan biarkan kakakku muncul atau berbicara, apalagi kembali ke Jepang." Albert memikirkannya dan berkata, 2 bulan? Tunggu sebentar, aku akan menanyakannya kepada Tuan Andi." Setelah itu dia segera mengirim pesan chat kepada Andi dan menyampaikan permintaan Nobu Asahi untuk membayar 2 bulan kemudian. Andi sedang membersihkan meja makannya. Ketika dia melihat pesan tersebut, tanpa ragu-ragu dia membalas, "Katakan padanya kalau dia terus menawar, aku akan pergi bicara dengan kakaknya. Saat itu, aku akan mengirim kakaknya kembali ke Jepang untuk bersaing memperebutkan warisan. Bahkan kalau aku meminta 5 miliar dari kakaknya pasti akan setuju." Saat ini, Ryu Asahi masih bersembunyi di peternakan anjing Albert. Dia tahu ada banyak orang yang ingin membunuhnya di luar sana, jadi dia hidup dalam ketakutan setiap harinya. Dalam pandangannya, dia mungkin bisa mati kapan saja. Jadi kalau Andi memberinya kesempatan untuk kembali ke Jepang dan merebut kembali warisannya, bahkan kalaupun harus memberikan 80% dari warisan yang didapatnya kepada Andi, dia tidak akan ragu sedikit pun. Albert menerima instruksi dari Andi dan segera berkata kepada Nobu Asahi, "Nobu, kau sekarang menawar uang 1 miliar dengan Tuan Andi. Tetapi apakah kau pernah berpikir kalau Tuan Andi berbicara dengan kakakmu Ryu Asahi dan mengirimnya kembali ke Jepang untuk bersaing memperebutkan warisan, Ryu Asahi mungkin akan setuju memberi Tuan Andi 2 atau 3 miliar sebagai imbalannya? Pada saat itu, kerugianmu bukan hanya 1 miliar. Setauku, farmasi Asahi adalah perusahaan yang bernilai ratusan miliar." Ketika Nobu Asahi mendengar ini, dia langsung menggertakkan giginya dan tanpa ragu berkata, "Tuan Albert, tolong sampaikan kepada Tuan Andi
Kalau aku setuju, aku akan segera mengumpulkan uangnya. Sebenarnya meskipun rekening perusahaan farmasi Asahi tidak memiliki banyak saldo, namun rekening pribadi Kenji Asahi masih memiliki banyak simpanan. Uang ini seharusnya menjadi warisan ayahnya yang dibagi antara dia dan Ryu Asahi. Jadi, selama Ryu Asahi mati, maka farmasi Asahi serta semua simpanan, uang tunai, barang antik, dan properti yang ditinggalkan ayahnya semuanya akan menjadi miliknya sendiri. Jadi dia tidak berani menunda lagi. Hanya dalam waktu 10 menit, dia sudah mentransfer uang itu ke rekening Andi dan segera menelpon Albert lalu berkata, "Tuan Albert, uangnya sudah dikirim ke rekening Tuan Andi. Tolong beritahu Tuan Andi untuk memeriksanya dan juga mohon agar Tuan Andi segera menghabisi kakakku. Aku ingin dia segera mati." Albert langsung setuju dan berkata, "Tuan Andi sangat memegang janji, jadi jangan khawatir. Begitu uangnya diterima, kakakmu akan dibereskan secara tuntas. Dia akan lenyap dari dunia ini." Setelah menutup telepon, Albert segera mengirim pesan chat kepada Andi dan bertanya, "Tuan Andi, apakah kau sudah menerima uang dari Nobu Asahi?" Andi Rewa membalas, "Sudah." Albert bertanya kembali, "Apakah aku harus membunuh Ryu Asahi sekarang?" Kemudian merekam video dan mengirimkannya kepada Nobu Asahi. Andi Rewa menjawab, "Sembunyikan Ryu Asahi dengan baik. Kemudian cari seseorang yang pandai membuat efek khusus untuk membuat video palsu yang menunjukkan kepala Ryu Asahi ditembak. Lalu kirimkan kepada Nobu Asahi. Pastikan dia percaya bahwa kakaknya sudah mati." Albert terkejut dan bertanya, "Tuan Andi, apakah kau ingin menyelamatkan nyawa Ryu Asahi?" Andi Rewa berkata, "Benar, simpan nyawa Ryu Asahi. Suatu hari nanti, dia bisa sangat berguna. Mungkin kita bisa menggunakan dia untuk mengambil alih farmasi Asahi. Membunuhnya hanya untuk 1 miliar, terlalu menguntungkan bagi Nobu Asahi." Albert segera berkata, "Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan mengatur lebih banyak orang untuk melindungi Ryu Asahi dengan baik." Pada saat yang sama, di rumah mewah keluarga Wirawan, seluruh keluarga Wirawan sedang makan di ruang makan sambil membahas masalah farmasi Asahi. Setelah melihat berita tentang farmasi Asahi, kakek Wirawan berkata, "Aku selalu merasa kalau masalah farmasi Asahi ini ada hubungannya dengan Tuan Andi Rewa." Fania yang sedang mengambil sepotong brokoli tiba-tiba berhenti. Dia menaruh brokoli itu kembali ke dalam mangkuknya tanpa memakannya atau mengatakan apapun. Di sebelahnya, sepupunya Jody Wirawan berkata, "Kakek, aku juga merasa demikian. Aku mendengar kalau Kenji Asahi meninggal setelah meminum obat khusus yang awalnya menyembuhkan kelumpuhannya. Selain itu, aku mendengar kalau sebelumnya di pameran pengobatan tradisional, Ryu Asahi mencari resep dari Dr. Fajar untuk mengobati kelumpuhan parsial. Aku menduga kalau obat yang digunakan oleh Dr. Fajar untuk menyembuhkan kelumpuhan sama dengan obat yang diberikan oleh Tuan Andi untuk kakek." Kakek Wirawan mengangguk dan berkata, "Aku juga merasa begitu. Keahlian pengobatan Dr. Fajar memang sangat baik, tetapi belum sampai pada tingkat yang sangat tinggi. Hanya obat ajaib dari Tuan Andi yang bisa memiliki efek seperti itu." Sambil berbicara, kakek Wirawan tidak bisa menahan diri untuk mendesah dan berkata, Obat yang diberikan oleh Tuan Andi terakhir kali memang sangat efektif. Aku yang sebelumnya berada di ambang kematian, setelah meminumnya, langsung merasa tubuhku menjadi jauh lebih kuat. Namun, mungkin karena penyakit sebelumnya terlalu parah, jadi meskipun sekarang sudah tidak ada lagi bahaya bagi kehidupanku, tetapi tubuhku masih merasa agak lelah. Ini juga karena pengaruh usiaku yang sudah tua. Di sebelahnya, Jody Wirawan segera berkata, "Kakek,
bagaimana kalau aku pergi mencari Tuan Andi lagi dan memohon satu obat ajaib atau membelinya untukmu? Kalau kakek bisa meminum satu obat lagi, aku yakin kondisi tubuh kakek akan banyak membaik." Kakek Wirawan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak boleh, tidak boleh. Tuan Andi sudah memberikan obat itu saja, sudah merupakan kehormatan bagi keluarga Wirawan. Sampai sekarang, kita belum benar-benar membalas budi ini. Kalau kita tiba-tiba meminta obat lagi, kita akan terlihat serakah dan tidak tahu diri." Jody Wirawan tidak begitu memahami penghormatan kakeknya terhadap Andi. Kakek Wirawan menganggap Andi sebagai dokter ajaib. Alasannya mirip dengan Dokter Fajar. Keduanya sudah memasuki usia senja. Biasanya semakin tua seseorang, mereka akan semakin memahami takdir dan semakin takut akan kematian. Singkatnya, mereka takut mati. Namun, Jody Wirawan belum mencapai usia 30 tahun. Kalau ada yang memberitahunya bahwa seseorang bisa memberinya tambahan 5 tahun hidup di masa depan, dia mungkin tidak akan percaya. Namun, bagi orang tua seperti kakek Wirawan, kalau ada orang yang bisa memberinya tambahan hidup 5 tahun lagi, maka orang tersebut akan dianggapnya sebagai orang sakti. Fania sedikit banyak mengerti pola pikir kakeknya. Bagaimanapun, dia berbeda dengan Jody Wirawan karena dia memiliki satu pil ajaib dari Andi. Pil tersebut disimpan dengan aman di mobilnya dan tidak ada yang tahu tentang obat itu selain dia dan Andi. Dengan memiliki pil tersebut, Fania merasa sangat tenang. Dia tahu bahwa kalau terjadi sesuatu yang buruk, pil tersebut bisa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali dan bertahan hidup. Peluang seperti itu, kalau diceritakan kepada orang lain, mungkin tidak dianggap luar biasa karena mereka merasa kesempatan seperti itu tidak mungkin berhubungan dengan mereka. Jody Wirawan juga demikian. Dia tahu pil ajaib Andi sangat berharga. Kalau dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan memberikannya kepada kakeknya untuk mendapatkan perhatian lebih dan mungkin mendapatkan lebih banyak warisan dari keluarga Wirawan. Dia tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri seperti yang dilakukan oleh Fania. Bukan berarti Fania tidak berbakti kepada kakeknya, tetapi dia merasa pil tersebut melambangkan perhatian Andi terhadapnya. Andi pasti berharap dia menyimpan pil tersebut untuk dirinya sendiri. Jadi di dalam hatinya, dia tidak ingin mengecewakan harapan Andi, apalagi menggunakan pemberian Andi untuk mencari pengakuan dari kakeknya. Pada saat ini, kakek Wirawan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh ya, Jody dan Fania, kalau kalian berdua tidak ada urusan setelah makan, pergilah ke rumah sakit jiwa cahaya." Jody bertanya dengan heran, "Kakek, kenapa kami harus ke sana? Ada apa di sana?" Kakek Wirawan berkata, "Keturunan keluarga hartawan dari Manado datang ke Makassar. Kudengar ada anggota keluarganya yang mengalami masalah, jadi mereka datang dengan cepat." Kemudian kakek Wirawan menambahkan, "Yang datang adalah putra tertua keluarga hartawan, yaitu Doni Hartawan. Dia satu generasi dengan ayahmu. Namun karena ayahmu tidak ada di Makassar, tidak pantas kalau aku yang lebih tua yang pergi. Jadi kau dan Fania yang pergi menengok mereka. Bagaimanapun, hubungan kita dengan keluarga hartawan selalu baik." Jody mengangguk dan berkata, "Aku ingat beberapa waktu lalu di internet ada video tentang seseorang yang kehilangan akal dan menciumi kotoran. Sepertinya itu adalah anggota keluarga hartawan, bukan?" Fania meletakkan sumpitnya dan berkata dengan kesal, "Kakak, kita sedang makan. Kenapa kau membicarakan hal yang menjijikkan?" Jody tertawa kecil dan berkata, Maaf, aku hanya tidak sengaja berbicara." Kakek Wirawan juga pernah melihat video itu
dan wajahnya juga berubah menjadi agak jijik. Lalu dia juga meletakkan sumpitnya dan berkata, "Kudengar, anggota keluarga hartawan itu beberapa hari ini ada di rumah sakit jiwa Cahaya. Jadi kalian bisa pergi menengok dan menyapa Doni hartawan. Beritahu dia bahwa ayahmu tidak ada di Makassar sehingga tidak bisa menengok. Sampaikan juga salamku kepada ayah mereka." Jody Wirawan segera mengangguk. "Baik kakek." Keluarga hartawan dari Manado adalah keluarga pertama di Sulawesi. Kekuatannya satu tingkat lebih tinggi daripada keluarga Wirawan. Keluarga Wirawan berada di 5 besar di Sulawesi tetapi tidak masuk 3 besar. Keluarga-keluarga teratas ini memiliki hubungan yang cukup erat satu sama lain. Ketika seseorang dari luar daerah datang, tuan rumah akan berusaha keras untuk menyambut mereka sebagai bentuk kesopanan dan kehormatan. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.